Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk materi bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. Ini yang pertama, kita menggunakan rumus faktor. Jika ada akar 1 dan 2 diketahui, kita pakai rumus faktor dalam kurung X kurang X1, kemudian dikali dengan dalam kurung X dikurang X2 sama dengan 0. Kurung ini artinya perkalian ya anak-anak. Kemudian ada cara yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya, di mana koefisien dari X itu adalah jumlah akarnya. Kemudian konstanta adalah perkalian akar-akarnya. Supaya lebih paham, kalian langsung saja masuk contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan min 3. Berarti kita memakai cara yang pertama, yaitu memakai faktor. Kita jawab ya anak-anak. X kurang X1, kemudian X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, di sini boleh 4 itu sebagai akar pertama. Dan min 3 adalah akar kedua. Boleh Ibu kita ganti? Boleh. Kalau akar yang pertama min 3 boleh, akar yang kedua 4 boleh. Tidak masalah karena berlaku komutatif. Sekarang kita ganti ke rumus. Berarti di sini X1-nya di sini 4. Berarti kita ganti 4. Kemudian tutup kurung. Setelah itu buka kurung lagi. Ini artinya kali ya. Kemudian kita kalikan X dikurang X2-nya adalah negatif 3. Negatif 3 ketemu negatif, nanti hasilnya adalah positif. Kita uraikan menjadi X kurang 4, kemudian X positif 3 atau tambah 3 sama dengan 0. Nah, baru kita selesaikan. X kurang 4 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Mana dulu yang kita kalikan? X kali X, yaitu X kuadrat. Kemudian X kali positif 3 adalah 3X. Kemudian negatif 4 kali X, kita kasih panah di sini, adalah negatif 4X. Kemudian negatif 4 dikali positif 3 adalah negatif 12 sama dengan 0. Nah, ini sederhananya adalah X kuadrat 3X dikurang 4X adalah negatif X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang terbentuk adalah X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Ini jawaban akhirnya ya anak-anak. Kita lanjut contoh yang kedua. Bagaimana kalau kita menentukan persamaan kuadrat dengan cara kedua, yaitu cara kedua boleh ya kamu milih cara yang mana lebih gampang. Tadi cara kedua itu X kuadrat dikurang jumlah akar ya, dan perkalian akar. Nah, boleh kalian pakai cara 2. Nah, X1 tambah X2 berarti kamu cari dulu di sini akar pertama ditambah akar kedua. Akar pertamanya di sini negatif 5. Boleh kamu ganti negatif 5. Kemudian akar kedua adalah 4. Berarti kita cari di sini negatif 5 ditambah 4 adalah negatif 1. Kemudian kalinya akar pertama dikali akar kedua, yaitu negatif 5 dikali dengan 4 adalah negatif 20. Sekarang tinggal kita ganti ke rumusnya. Berarti kita ganti X kuadrat dikurang, nah
Di sini jumlah akarnya adalah negatif 1. Berarti negatif 1x kemudian ditambah perkalian akarnya adalah negatif 20. Nah, sekarang kita selesaikan x kuadrat negatif ketemu dengan negatif adalah positif. Berarti positif x. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif 20 sama dengan 0. Jadi inilah bentuk dari persamaan kuadrat yang kita susun. Paham anak-anak sampai di sini? Ya, supaya lebih paham kita lanjut soal berikutnya. Nah, kita bahas soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga di sini tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi dari yang sebelumnya ya anak-anak. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2. Nah, jadi kita memakai cara yang kedua. Masih ingat cara yang kedua, yaitu x kuadrat jumlah dari akar-akarnya, di sini variabel x, ditambah dengan perkalian akar-akarnya sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat lamanya x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita ketahui untuk jumlah dari akar-akarnya adalah negatif 5. Nah, berdasarkan persamaan ini ya. Kemudian untuk perkalian akar-akarnya adalah yang ini ya, 4. Berarti di sini 4. Boleh juga kita pakai rumusnya negatif B per A. Nah, negatif B-nya ini kan A-nya sama dengan 1 atau B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 4. Berarti negatif B per A negatif 5 per 1. Berarti 5 per 1 sama dengan negatif 5. Atau juga bisa pakai selisihnya C per A. C-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Berarti 4 per 1 sama dengan 4. Nah, boleh kalian pakai rumus ini ya anak-anak untuk jumlah akar min B per A. Perkalian akar adalah C per A. Nah, sekarang kita membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, persamaan kuadrat baru berarti kita susun x kuadrat dikurang akar pertamanya itu kita pakai 3x1. Nah, kita ganti akar pertama 3x1 ditambah akar keduanya yaitu 3x2. 3x2. Kemudian ini variabel x ditambah perkalian akarnya berarti 3x1 dikali 3x2 sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan x kuadrat dikurang. Nah, angka 3 ini boleh kita keluarkan ya. Nah, kita keluarkan. Kemudian buka kurung, tinggal x1 tambah x2. Jadi kita faktorkan 3-nya kita keluarkan. Kemudian di sini ada variabel x ditambah, nah ini bisa kita kalikan 3 kali 3 9, berarti di sini 9. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan sampai ke bawah, berarti x kuadrat dikurang 3. Nah, x1 tambah x2-nya kita ganti negatif 5. Kemudian di sini ada variabel x. Nah, ini artinya perkalian. Kemudian ditambah 9. X1 kali x2 kita pakai yang perkalian akar yang lama. Yang ini anak-anak berarti di sini nilainya adalah 4 sama dengan 0. Sekarang kita uraikan x kuadrat negatif 3 kali negatif 5 dikali x berarti positif 15x, karena negatif kali negatif adalah positif.
Kemudian 9 kali 4 adalah 36. Berarti sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat baru yang kita susun dari yang diketahui. Seperti itu. Ya, itulah 3 contoh soal. Semoga kalian paham dan banyak latihan mandiri. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.